Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وطالبات رحمكم الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ibadah. Mudah-mudahan niat yang kita niatkan, langkah yang kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani, Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita masih dalam pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan memasuki poin yang kelima, ya, yang poin sebagai kaidah dalam berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Dan poin yang kelima yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah qala al-muallif hafizahullahu taala atau qala asy-syarih hafizahullah taala lam yathbut fi sardil asma'i haditsun wa qad ijtahada ba'dul ulama'i fi istikhraj tis'atin wa tis'in asman min kitabi wa sunnah. Ya. Di dalam nama-nama Allah, di dalam membahas atau penyebutan nama-nama Allah ini sifatnya adalah al-ijtihad di kalangan para ulama. Ketika membicarakan atau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ijtihad di antara para ulama. Minhum al-Hafidz Ibnu Hajar fi jam'i hadzal adad fi kitab Fathul Bari. Di antara mereka, di antara para ulama yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Penetapan ini berbentuknya adalah ijtihad, walaupun memang harus didasari dengan dalil. Ya. Dalil tetap, ya. Walaupun itu adalah sebuah ijtihad, tapi harus disertai dengan dalil, baik dalil Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau itu tidak ada dalilnya ataupun dalilnya adalah dalil yang lemah, maka ditolaklah penetapan tersebut. Karena ini merupakan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala maka harus dilandasi dengan ilmu yang pasti, ilmu yang yakin, ilmu yang yakin dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Ya. Di antara mereka adalah Ibnu Hajar, ya, beliau menulis ada sebuah tema di dalam kitabnya itu Fathul Bari, ya, penjelasan ataupun penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam satu bukunya yang lainnya
yaitu Talkhis Al-Khabir, ya. Talkhis Al-Khabir, buku beliau juga. Kemudian di antara mereka juga adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahil Ulya. Ini juga beliau menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil kutubus tsalatsatu munfaqatun fi aktsaril asma. Ya. 3 buku ini ya, punya Ibnu Hajar 2 dan punya Syekh Utsaimin itu 1. Ini merupakan satu buku yang yang banyak membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Yujadu fi ahadihima ma lam yujad fi akhar. Yang dimana di dalam buku-buku tersebut ini ada nama-nama di salah satu kitab dan tidak ada dalam kitab yang lainnya. Ya, ada di kitab seperti di dalam Fathul Bari, ada di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalam kitab Talkhis Al-Khabir. Begitu juga yang ada dalam kitab Fathul Bari, ada yang tidak ada yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, ada yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Karena penetapan ini adalah al-ijtihad di antara para ulama sesuai dengan dalil yang mereka pahami. Ya, sesuai dengan dalil yang mereka pahami. Maka di sini di antara juga adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau juga menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya adalah 99. Ya. Dia mengatakan wa usarridu fi ma yali 99 min asma'il husna, dan akan aku sebutkan ya di antaranya 99 nama Allah Subhanahu wa taala murattabatan ala hurufil hija. Murattabatan, tersusun sesuai dengan huruf hijaiyah. Ya, dari alif sampai ya, susunannya. Wa ma'a kulli ismin dalilahu min kitabi wa sunnah. Ya. Nama-nama tersebut ini disebutkan sesuai dengan dalil yang ada baik dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Wa fiha ziyadatun ala ma fi kutubi thalathati isman. Di mana yang akan disebutkan oleh beliau Syekh Al-Abbad itu ada 2 nama yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, artinya ini adalah ijtihad beliau menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang beliau pahami. Ya, yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, 2 nama tersebut yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga Syekh Utsaimin adalah As-Sattir, As-Sattir dan Ad-Dayyan. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sattir, As-Sittir. Ya, dan Ad-Dayyan yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi, dan juga Ad-Dayyan yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu membalas. Ini 2 nama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara nama-nama yang disebutkan menurut ijtihadnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah yang pertama adalah Allah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala ini jelas. Ya, ini jelas, dalilnya banyak. Uyutlaqu ala hadzal ismi lafdzul jalalah. Ya, lafdzul jalalah Allah itu disebut juga dengan lafdzul jalalah. Ya, ini nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali. Ya, penyebutan Allah itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah wallahu ghafurur rahim, wallahu azizun hakim, bismillahirrahmanirrahim, walil asmaul husna, lahul asmaul husna. Nama Allah Subhanahu wa taala pertama adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah Al-Akhir. Al-Akhir. Nama Allah yang kedua adalah Al-Akhir. Al-Akhir bukan Al-Akhir. Ya. Di antara dalilnya adalah huwal awwal wal akhir. Ya, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hadid, ya, ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir wal batin wal zahir wal batin. Ya, Allah Subhanahu wa taala namanya yang kedua adalah Al-Akhir. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ahad. Ya, nama Allah yang ketiga adalah Al-Ahad. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul huwallahu
ahad. Kemudian yang keempat adalah al-a'la. Ya, al-a'la sebagaimana firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang kelima adalah al-akram. Ya, nama Allah adalah al-akram sebagaimana firman Allah, iqra wa rabbukal akram. Jadi ini kayaknya Anda menyebutkan agak cepat ya, karena ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu penjelasan secara lebar, cuma menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja sesuai dengan dalilnya. Kemudian yang keenam adalah al-ilah. Ya, al-ilah. Dalilnya adalah wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Kemudian yang ketujuh adalah al-awwal. Ya, al-awwal huwal awwal wal akhir. Dalilnya. Kemudian yang kedelapan adalah al-bari. Ya, nama Allah adalah al-bari sesuai dengan firman Allah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Kemudian yang kesembilan adalah al-batin. Ya, yang sembilan al-batin sebagaimana firman Allah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kemudian yang kesepuluh al-bar. Ya, al-bar ya, dalilnya adalah innahu wal barrur rahim. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, kok tidak sama sesuai dengan yang disebutkan dalam lampiran terakhir Al-Qur'an? Ya, kalau kita buka di lembaran terakhir Al-Qur'an biasanya ada ya, wallahur rahmanur rahim. Kok tidak sama? Ya, karena ini sesuai dengan huruf hijaiyah dan juga dalilnya disebutkan juga ya, walaupun tidak sama dengan itu. Karena yang ada dalam lampiran Al-Qur'an itu atau ghilaful Qur'an ini ada yang tidak disebutkan di sini ya. Ini kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, itu 99 sesuai dengan dalil-dalilnya. Yang ke-10 al-bar ya, dalilnya adalah innahu wal barrur rahim. Yang ke-11 al-basir. Al-basir dalilnya adalah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian yang ke-12 at-tawwab. At-tawwab dalilnya adalah wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kemudian yang ke-13 al-jabbar. Al-jabbar dalilnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kemudian yang ke-14 adalah al-jamil ya. Al-jamil ini dalilnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rawahu Muslim. Kemudian yang ke-15 al-hafid. Al-hafid dalilnya adalah fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kemudian yang ke-16 al-hasib ya, nama Allah al-hasib dalilnya adalah wa kafa billahi hasiba. Kemudian yang ke-17 al-hafid ya, nama Allah al-hafid dalilnya adalah inna rabbi ala kulli syai'in hafid ya. Kemudian yang ke-18 nama Allah adalah al-haq ya, al-haq dalilnya dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kemudian ke-19 nama Allah adalah al-hakam ya, nama Allah al-hakam dalilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu ya. Hadisnya hadis yang hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang ke-20 nama Allah al-hakim ya, tadi al-hakam sekarang al-hakim dalilnya adalah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kemudian yang ke-21 al-halim ya, dalilnya adalah wallahu ghafurun halim. Yang ke-22 al-hamid dalilnya wa huwal waliyul hamid. Yang ke-23 al-hayyu dalilnya huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Yang ke-24 al-hayyu. Al-hayyu itu sama dengan al-haya. Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha azza wa jalla hayyun sittir yuhibbul haya'a was sitr ya. Artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu dan Maha menutupi ya, menyukai sifat malu dan menutupi. Kemudian 25 al-khaliq ya, al-khaliq dalilnya huwallahul khaliqul bari'ul musawwir
26 Al-Khabir. Dalilnya qala nabba'aniyal alimul khabir. Ke-27 Al-Khallaq. Dalilnya inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kemudian ke-28 Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, yahsyarullahu al-ibad. Atau qala thumma yakhshurullahu al-ibad. Atau qala an-nasa uratan ghurlan bukman. Qala qulna ma bukman ya Rasulullah? Qala laysa ma'ahum syai'un. Thumma yunadi bisautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Anal malik, anad dayyan. Hadis ini rawahu al-Hakim. Kemudian nama Allah yang ke-29 adalah Ar-Rabb. Dalilnya adalah salamun qawlan min rabbir rahim. Kemudian nama yang ke-30 Ar-Rahman. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Begitu juga nama yang 31 Ar-Rahim. Dalilnya adalah wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian yang ke-32 Ar-Razzaq. Dalilnya innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin. Yang ke-33 Ar-Rafiq. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Kemudian 34 nama Allah Ar-Raqib. Dalilnya adalah wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Kemudian nama ke-35 Ar-Rauf. Dalilnya adalah inna rabbakum la raufur rahim. Kemudian ke-36 As-Subbuh. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW rawahu Muslim, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian yang ke-37 As-Sittir. Ya, dalilnya sebagaimana yang tadi disebutkan sama dengan hadis ya innallaha azza wa jalla hayyun sittir yuhibbul haya'a was-sitra. Kemudian ke-38 As-Salam. Ya, dalilnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Kemudian ke-39 As-Sami. Dalilnya adalah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kemudian ke-40 nama Allah As-Sayyid. Ya, As-Sayyid nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil sabda Nabi Muhammad SAW hadis Abu Dawud, As-Sayyidu Allahu tabaraka wa taala. Kemudian ke-41 Asy-Syafi. Ya, dalilnya juga di Nabi Muhammad SAW rawahu Bukhari dan Muslim, Ishfi anta syafi la shifa illa ant. Kemudian ke-42 Asy-Syakir. Ya, nama Allah Asy-Syakir. Dalilnya adalah wa kanallahu syakiran alima. Kemudian ke-43 nama Allah Asy-Syakur. Ya, Asy-Syakir, Asy-Syakur. Dalilnya adalah inna rabbana laghafurun syakur. Kemudian ke-44 Asy-Syahid. Dalilnya adalah awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian ke-45 As-Samad. Dalilnya adalah Allahus Samad. Kemudian nama Allah yang ke-46 At-Tayyib. Dalilnya adalah innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban rawahu Muslimun. Kemudian ke-47 nama Allah Adz-Dzahir. Ya, dalilnya adalah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian ke-48 nama Allah Al-Aziz. Dalilnya adalah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian ke-49 Al-Azim. Dalilnya adalah wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kemudian nama Allah yang ke-50 Al-Afu. Dalilnya adalah fa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Kemudian ke-51 nama Allah Al-Alim. Dalilnya adalah wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Kemudian yang ke-52 nama Allah Al-Ali. Dalilnya adalah innahu aliyyun karim hakim. Kemudian yang ke-53 nama Allah Al-Ghalib. Dalilnya adalah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kemudian ke-54 nama Allah Al-Ghaffar. Dalilnya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian ke-55 nama Allah adalah Al-Ghafur. Dalilnya adalah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kemudian 56 nama Allah Al-Ghani. Ya, dalilnya wallahul ghaniyyu wa antum fuqara. Kemudian nama Allah yang ke-57 Al-Fattah. Dalilnya adalah
qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Kemudian 58 nama Allah Al-Qadir. Dalilnya adalah qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Kemudian ke-59 nama Allah Al-Qahir. Dalilnya adalah wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Kemudian nama Allah ke-60 Al-Quddus. Dalilnya adalah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Kemudian nama Allah Al-Qadir. Dalilnya adalah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 62 nama Allah Al-Qarib. Dalilnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian nama Allah yang ke-63 Al-Qahhar. Dalilnya adalah wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kemudian nama Allah yang ke-64 Al-Qawi. Dalilnya adalah yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kemudian nama Allah 65 Al-Qayyum. Dalilnya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ke-66 nama Allah Al-Kabir. Dalilnya dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kemudian nama Allah yang ke-67 Al-Karim. Dalilnya adalah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian yang ke-68 Al-Kafil. Dalilnya adalah wala yanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Kemudian nama Allah yang ke-69 Al-Latif, ya, Al-Latif. Dalilnya adalah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kemudian nama Allah yang ke-60 adalah Al-Mubin. Dalilnya adalah yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqi wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Kemudian 71 Al-Muta'al. Dalilnya adalah alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Kemudian ke-72 nama Allah Al-Mutakabbir. Dalilnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kemudian nama Allah ke-73 Al-Matin. Dalilnya adalah innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian nama Allah 74 Al-Mujib. Dalilnya adalah inna rabbi qaribun mujib. Kemudian ke-75 Al-Majid. Dalilnya adalah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Kemudian nama Allah yang ke-76 Al-Muhsin. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Ya, Rasul bersabda innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, baik, menyukai kebaikan. Hadis yang ke-70 nama Allah yang ke-77 adalah Al-Muhit. Dalilnya adalah ala innahu bikulli syai'in muhit. Kemudian nama Allah yang ke-78 Al-Musawwir. Dalilnya adalah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Kemudian yang ke-79 nama Allah Al-Mu'ti. Dalilnya adalah wallahul mu'ti wa anal qasim. Rawahul Bukhari. Ke-80 nama Allah adalah Al-Muqtadir. Dalilnya adalah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian ke-81 nama Allah Al-Muqaddim. Dalilnya adalah hadis dibawakan oleh Bukhari dan Muslim, antal muqaddim wa antal muakhir. Kemudian yang ke-82 nama Allah Al-Muqit. Dalilnya adalah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kemudian nama Allah yang ke-83 Al-Malik. Dalilnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Kemudian nama Allah yang ke-84 Al-Malik. Ya, kalau tadi Al-Malik, ini adalah Al-Malik. Dalilnya adalah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kemudian ke-85 Al-Mannan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW rawahu Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan. Kemudian ke-86 Al-Muhaimin. Dalilnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Kemudian 87 nama Allah adalah Al-Muakhir. Ya, dalilnya banyak tadi disebutkan. Kemudian 88 Al-Maula. Dalilnya adalah ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian nama Allah yang ke-89 Al-Mu'min. Dalilnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minu. Kemudian ke-90 An-Nasir. Dalilnya adalah wa kafa billahi waliyan
wa kafa billahi nasira. Kemudian ke-91 Al-Hadi, dalilnya adalah wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kemudian ke-92 Al-Wahid, dalilnya adalah qulillahul khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Kemudian ke-93 nama Allah Al-Waris, dalilnya adalah wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Kemudian ke-94 nama Allah Al-Wasi', dalilnya adalah walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. 95 nama Allah adalah Al-Witru, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam Bukhari dan Muslim, innallaha witrun yuhibbul witra. Kemudian hadis nama Allah yang ke-96 Al-Wadud, dalilnya adalah innahu wa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Kemudian nama Allah 97 Al-Wakil, dalilnya adalah fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian ke-98 adalah nama Allah Al-Wali, dalilnya adalah fallahu wal wali wa huwa yuhyil mauta. Kemudian ke-99 nama Allah adalah Al-Wahhab, dalilnya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Inilah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita hanya tahu jumlahnya, ya, dan tidak mengetahui nama-namanya, dan malam ini ana bacakan. Ya, itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil-dalilnya. Ya, yang mau ya silakan nanti difotokopi nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil-dalilnya. Kemudian selanjutnya waqad awrada Ibnu Qayyim fi kitab I'lamul Muwaqqi'in, disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di salah satu kitabnya yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in, 99 wajhan tadullu liqaidati saddid dhara'i muqtasiran ala dzalika muwafiqatan li'iddati asma'il husna al-warida fil hadis. Ya, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan 99 nama sesuai dengan kaidah saddid dhara'i, yaitu menahan sebuah keburukan yang akan datang. Ya, ini ada kaidah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala adalah satu kaidah saddud dzari'ah, yaitu menahan sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan. Ya. Maka ada nama-nama yang disebutkan oleh manusia, ya, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh manusia dan ternyata itu adalah bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Dan juga ya apabila itu disebutkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa menjadikan Allah itu dihinakan karena diberi nama-nama tersebut. Di antara contohnya yang kemarin kita sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Makir, ya. Wallahu khairu makira. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang membuat makar. Allah memiliki sifat makir, akan tapi ya Allah memiliki sifat al-makru, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan nama al-makir, ya, maha pembuat tipu daya. Ya, ini adalah sebuah kekejian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk menutup pintu kemaksiatan ini, maka Ibnu Qayyim ya menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan kaidah ini, yaitu menutup kemungkinan untuk melakukan kemaksiatan terhadap pemberian nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jumlahnya nama Allah 99. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan wa auradtu fi kitabi dirasatul hadis, ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad beliau punya namanya adalah dirasatul hadis, ya, ketika menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati, ya, riwayatan wa dirayatan tis'an wa tis'ina faidatan mustanbitah min hadzal hadis alladhi warada bi alfadin katsirah mukhtasaran wa mutawwalan. Ya, ketika beliau mensyarah hadis naddarallahu mra'an sami'a maqalati, ya, Allah Subhanahu wa taala menghiasi seseorang yang dia itu sami'a maqalati,
mendengar ucapan-ucapanku, mendengar hadis-hadisku, kata Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan 99 faidah dari satu hadis. Ya, dari satu hadis Nabi Muhammad SAW yang pendek ini, beliau mengambil intisari 99. Ini seorang ulama, ya, seorang ulama yang benar-benar ulama. Ketika dia mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun hadisnya pendek, akan tetapi ya dari hadis tersebut beliau bisa mengambil faedah yang banyak sekali. Ya, di antara juga adalah Syekh Imam Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i ketika beliau pernah menginap di rumahnya Al-Imam Ahmad, ya, sampai semalaman beliau tidak tidur, ya. Beliau teringat dengan satu hadis, ya, Nabi Muhammad SAW yang beliau ucapkan kepada Ibnu Umar. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ya Umair, madza fa'alan Nughair?" Pendek hadisnya. "Ya Umair, madza fa'alan Nughair?" Wahai Ibnu Umar, namanya Umair, panggilannya Umair, "Madza fa'alan Nughair?" Apa yang dilakukan oleh Nughair? Siapa itu Nughair? Nughair adalah seekor burung yang dimiliki oleh Ibnu Umar, dan burung tersebut mati dan Ibnu Umar nangis, ya. Karena burungnya mati dia nangis. Dan untuk menghibur beliau, Rasulullah SAW yang mengatakan kepada beliau, "Ya Umair, madza fa'alan Nughair?" Ya. Dan Al-Imam Syafi'i dalam semalam dari hadis yang pendek ini, beliau bisa mengeluarkan faidah-faidah dari hadis ini sebanyak 300 faidah. Ya. Yang kita mungkin paling dapat mengeluarkan hadis faidah itu paling 2 atau 3. Imam Syafi'i 300 faidah. Makanya semalam enggak tidur beliau. Nah, istrinya Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam Ahmad, inikah Imam Syafi'i, ya, yang engkau puji-puji tentang keilmuannya, ya? Sementara dia ketika sholat subuh tidak wudhu lagi dia. Sholat subuh tidak wudhu lagi." Makanya untuk menghilangkan kesan negatif istrinya tersebut, Imam Ahmad nanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, aku akan bertanya kepadamu, ya, yang ini menjadi keganjalan kepada kami." Ya, di antara pertanyaan adalah, yang pertama, engkau adalah seorang imam, tapi ketika engkau makan di tempat kami semalam, kok makannya banyak gitu. Makannya banyak. Sementara seharusnya seorang imam, ya, seorang ulama makannya dikit. Nah, ini engkau makannya banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika engkau sholat subuh, kami tidak melihat engkau itu berwudu. Sedangkan tidur itu membatalkan wudu sesuai dengan mazhabmu. Ya, maka dijawab oleh Imam Syafi'i. Adapun pertanyaan yang pertama, aku makan banyak. Kenapa? Karena saya tahu engkau adalah seorang imam, engkau muridku dan engkau adalah seorang imam. Dan aku yakin bahwasanya engkau ketika mencari nafkah, engkau mendapatkannya, engkau mencarinya dengan sesuatu yang halal. Dan karena saya tahu makananmu adalah makanan yang halal, maka aku makan banyak. Karena aku tahu ini adalah halal. Ini makanan halal, maka aku makan banyak. Supaya tumbuh darah di dalam jiwaku itu sesuatu yang halal. Dan daging yang tumbuh di dalam tubuhku adalah daging yang halal. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika aku sholat subuh, aku tidak wudhu lagi. Kenapa? Karena aku tidak tidur semalaman. Aku tidur mungkin tidur hanya duduk. Ya, beliau, ya, mengambil intisari ataupun faedah 300 hadis dari hadis yang tadi kita sebutkan. Ya, makanya istrinya pun kaget. Oh, benar, berarti beliau adalah seorang al-imam. Ya, makanya ini jangan suudzon dulu. Ya, ini jangan suudzon dulu terhadap seseorang yang mungkin menurut kita dia melakukan sesuatu yang negatif. Ya, menurut kita dia melakukan sesuatu yang negatif. Iya, kalau zaman apalagi zaman sekarang, ya, melihat sesuatu yang seolah itu negatif langsung suudzon. Ya, berburuk sangka kepada orang tersebut. Apalagi yang melakukannya adalah orang yang dianggap ustadz ataupun kiai. Ya, ini kayaknya melakukan sesuatu perbuatan yang menurutnya adalah perbuatan negatif, langsung upload, ya, di status. Ana melihat ini seorang
seorang yang dijadikan sebagai figur kok melakukan seperti ini, ya. Padahal apa yang harus dia lakukan ketika melihat orang tersebut, ya, yang harus dilakukan adalah at-tabayyun, ya, sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Ahmad tadi, ya. Tabayyun kepada siapa? Tabayyun kepada beliau. Orang yang mungkin dianggapnya melakukan sesuatu negatif. Bukan tabayyun sama orang lain. Ana mau tabayyun tapi tabayyun sama orang lain yang sama-sama satu kongsi sama dia. Bukan tabayyun namanya. Ya, apa namanya? Riba. Tapi kalau tabayyun sama orangnya, ya, wahai fulan, ya fulan, ana melihat engkau melakukan seperti ini, kenapa? Ya, maka dijelaskan sama dia. Kalau itu merupakan kesalahan, jadi tegur. Kalau itu melakukan kesalahan, ditegur, cukuplah antum yang tahu. Tidak usah disebar di Facebook, di Twitter, di WA, dan di yang lainnya. Cukup anda yang tahu, anda yang negur, sudah cukup. Tidak usah sebar-sebar. Ya, ini karena ini adalah aib kalau itu merupakan kesalahan. Tapi kalau dia menyampaikan alasan-alasannya sudah cukup, diem. Ya, seorang ulama mengatakan, ya, lebih baik anda husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Kalaupun anda tidak mengetahui tentang uzurnya dia, maka katakan mungkin dia punya uzur yang saya tidak ketahui uzur tersebut. Cukup. Ya, ini. Ya, di antaranya adalah Syekh Abdul Abbad hafizahullah taala, beliau mengambil intisari faidah 99 faidah dari hadis Nabi Muhammad SAW, naddarallahu mra'an sami'a maqalati. Kemudian yang keenam, di antara kaidah, ya, kaidah tentang berbicara tentang nama asma Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah min asma'illahi ma yutlaqu ala ghairihi. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada pula nama-nama yang bisa digunakan selain Allah Subhanahu wa taala atau bisa digunakan untuk hambanya. Ya, ada nama-nama Allah yang bisa juga digunakan untuk hambanya, bukan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari kalian, azizun 'alaihi, dia memiliki sifat mulia. Ya, mulia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ya. Dia merasa sedih terhadap apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, raufur rahim, dan dia memiliki sifat welas asih, kasih dan sayang. Ya. Di antara nama yang disebutkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW adalah Aziz. Ya, Aziz, kemudian Rauf, kemudian Rahim. Dan ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang juga bisa digunakan untuk hambanya. Ya, karena ini merupakan sifat. Ya, nama dari sebuah sifat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfati amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang tadinya tidak mengetahui apa-apa, janin, ya. Kemudian Allah jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, di antara nama Allah adalah As-Sami', Sami', kemudian Basir, ya. Tapi makhluk pun ya diberikan sifat Sami' dan Basir. Kemudian wal ma'ani allati tadullu 'alaiha al-asma' la yushbihu fiha al-khaliq wal makhluq walal makhluq al-khaliq. Ya, akan tetapi nama-nama tersebut ini ya walaupun digunakan untuk nama Allah dan digunakan untuk nama makhluk, ya tidak menjadikan bukti bahwasanya manusia itu, makhluk itu adalah sama seperti Khalik. Ya, makhluk itu adalah penyatuan dari Khalik, tidak. Ya, tapi ini adalah sebuah sifat saja. Ya. Wa minha ma la yutlaqu illa 'ala Allah. Di antara juga ada nama-nama yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yutlaqu 'ala ghairi, dan tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Di antaranya adalah Allah. Ya. Nama Allah. Ya, Allah, nama Allah itu tidak boleh digunakan untuk makhluk. Ya.
Nama Allah tidak boleh digunakan untuk makhluk, ya. Lahir anak, dikasih nama siapa? Allah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh dikasih nama Allah, tidak boleh. Ya. Kemudian juga tidak boleh dikasih nama Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Al-Bari, Ar-Razzaq, As-Samad, ya. Nama-nama Allah yang dikasih alif lam ta'rif. Ini tidak boleh. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ini tidak boleh. Karena ini adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengasih nama seperti nama Allah, maka ditambahi di awalnya adalah Abdun. Ya. Abdur Rahman, Abdul Khaliq, Abdur Rahim, ya, Abdur Razzaq. Ini boleh. Dikasih nama tambahan Abdun, artinya apa? Hamba. Tapi kalau dimutlakan hanya menggunakan nama itu, ya, nama Allah apalagi ditambah alif lam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samad, ya, maka ini adalah penamaan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Wa qala Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, fi tafsirihi inda tafsiril basmalah fi awal surat Al-Fatihah, ketika beliau mentafsirkan bismillah, ya, di awal surah Al-Fatihah, beliau mengatakan wal hasilu anna min asma'i ta'ala ma yusamma bi ghairuhu wa minha ma la yusamma bi ghairuhu kal ismillah, ya, kal misi Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razik wa nawi dzalika. Ya, kata beliau, ada nama-nama Allah yang dibolehkan untuk digunakan untuk nama-nama selain Allah, dan juga ada nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita mau memberikan nama anak, ya, dengan nama-nama Allah, maka lebih mudah, lebih bagus adalah ditambah kata Abdun di depannya. Ya, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, ya. Atau tidak dikasih alif lam. Ya, tidak dikasih alif lam ta'rif seperti Aziz, ya. Aziz. Kemudian siapa? Majid, ya, tidak dikasih alif lam ta'rif. Tapi kalau dikasih alif lam ta'rif, ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qali hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.